Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bintang Prakasa Wahyu Supio dari Liputan 9G akan memberikan informasi yang berkaitan dengan kota tanpa buku. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan khayal, tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum. Informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan, semua terpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidaklah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang, melintasi sekat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudera, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota juga di rimba raya. Kau tahu bahwa buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan dan pintu wawasan. Muhammad Hatta, sang proklamator, berkata, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah dia disebut kota? Di kota itu mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, bagai dongeng-dongeng sebelum tidur. Irama warganya pun tiada beda. Bangun pagi bertebaran di muka bumi untuk berbagai keperluan. Untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu mereka berpergian atau berangkat tidur dan memulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya buku-buku berderetan dalam rak yang tak terjamah. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu. Jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana tergorok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit, di desa terpencil, di sisi pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga, menjadi pusat perkembangan wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kamu menjadi orang yang mulai menghadirkannya? Kau bisa memulainya dari sebuah sudut di teras rumahmu. Ajaklah langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman baik. Saya membacakan seluruh kronologi tentang kota tanpa buku. Mari kita semua eksplor sebuah perpustakaan di SMP Negeri 2 Depok. Saya alihkan kepada Revan Kairi di lapangan. Terima kasih Bintang Prakasa. Saya Revan Kairi dari Liputan 9G kelompok 3. Sekarang saya berada di perpustakaan SMP Negeri 2 Depok. Saya akan mewawancarai salah satu karyawan perpustakaan yang ada di SMP Negeri 2 Depok. Saya ingin menanyakan pertanyaan tentang manfaat-manfaat yang ada di perpustakaan SMP Negeri 2 Depok. Jadi ikuti saya terus. Revan Kairi. Ini adalah bagaimana atau kondisi di dalam perpustakaan SMP Negeri 2 Depok, di mana di dalamnya memiliki banyak koleksi buku-buku yang sangat menarik untuk dibaca. Disinilah tempat siswa dan siswi SMP Negeri 2 Depok belajar. Yang Anda lakukan di dalam tempat tersebut.
Ya kalau di perpustakaan ataupun toko buku ya otomatis kita mencari atau membaca buku-buku yang kita butuhkan, sumber informasi yang kita butuhkan. Apakah menurut Anda orang yang gemar membaca itu bermanfaat? Oh sangat dong. Dengan membaca itu kita bisa lebih jauh melangkah, ya kan? Dalam arti kata apa? Dengan buku kita bisa mengetahui dunia, karena buku itu sebagai jendela dunia. Jadi kita sebelum melangkah ke kotanya, dengan kita membaca buku dengan negara tertentu yang kita akan tuju, kita dapat informasi lebih lugas, lebih menyeluruh tentang keistimewaan, tentang adat istiadat maupun kebudayaan mereka, gitu kan. Jadi informasi yang kita butuhkan semua itu akan kita dapatkan di dalam buku dengan kita gemar membaca. Oke, dari Kak Simana. Jadi, oke kita mulai pertanyaannya ya. Yang pertama, adakah perpustakaan atau taman baca di daerah Anda? Ada. Oke. Pernahkah Anda ke toko buku, perpustakaan atau bacaan? Terus apa yang Anda lakukan di sana? Saya ke perpustakaan baca buku sama Oke. Nah, lalu yang ketiga, apa yang Anda rasakan saat di dalam tempat tersebut? dan tenang. Oke, jangan selesai. Saya itu beberapa informasi yang bisa saya berikan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.